Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Syekhul Bait Ketua Ma'arif dan yang saya hormati Bapak Ustaz Mufid Bakri dan yang saya hormati Bapak Al-Tanjuk. Alhamdulillah dia selalu hadir. Dan yang saya hormati para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun alhamdulillah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada para jamaah semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah kita pada malam hari ini masih diberikan bermacam-macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utama yang paling utama itu nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kita tidak selalu mencatatnya, yaitu yang Allah berikan kepada kita. Terlebih agungnya yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan karena nikmat iman dan Islam, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini di sini dicatat sebagai suatu amal-amal kebaikan untuk tiada lain hanya untuk menuntut ilmu, untuk mendekati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli surga semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat teriring salam marilah kita tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga insya Allah kita dijadikan sebagai umatnya dari baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan selamat di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita mulai saja. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ghfir lana ma madana wasi'an wa karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ghfir lana ma madana wasi'an wa karami. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال محتحم. يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai untuk mengaji, kita untuk menghafal apa yang telah kita catat yang kemarin-kemarin. Kita pengen mengulangi, yaitu yang pertama dari syarat-syarat sahnya wudhu. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau syarat-syarat sahnya wudhu, ayo, kalau syarat-syarat sahnya wudhu, kalau syarat-syarat sahnya wudu itu ada 6 perkara. Satu, kan ada dicatat kemarin itu. Saya pengen ngetek. Halo. Ya. Catatannya di mana lo? Satu, ayo, satu Islam. Kedua, pintar, yaitu manusia yang sudah makan dan minum dengan sendirinya, yaitu tamyiz. Ya. Berapa tuh? Kedua. Ketiga,
Ketiga, airnya harus yang suci dan mensucikan anggota wudhu. Keempat, jangan sampai ada yang menghalangi datangnya air kepada anggota wudhu. Kelima, Harus tahu kepada fardunya wudhu. harus tahu kepada perlunya wudhu. Keenam, Harus suci kepada haid dan nifas. keenam harus suci dari haid dan nifas. Coba ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau syarat-syarat sahnya wudhu Kalau syarat-syarat sahnya wudhu ada enam perkara. Satu, Islam, dua, tamis, pintar, ketiga, air suci dan mensucikan. keempat, Jangan ada yang menghalangi anggota wudhu. jangan sampai ada yang menghalangi datangnya air kepada anggota wudhu. Kelima, harus tahu kepada perlunya wudhu. Keenam, Harus suci dan harus mensucikan. suci dari haid dan nifas. Udah hafal ya? Coba. Ya. Jangan dilihat terus, jadi harus sudah hafal. Kalau kayak lihat ke bawah tulisan terus, terbasah itu kalau udah bawa tulisan. Iya. Masa kita harus di bawah-bawah? Itu harus sudah hafal. Ya, itu harus sudah hafal. Karena ini pokok paling utama. Memang ini untuk pelajaran itu disebut paling bawah, tapi kalau kita hakikatnya itu yang paling tinggi. Paling tinggi dasar. Gitu. Ini paling dasar ini, belajar dasar gitu. Karena segala apapun juga istilahnya kekuatannya ada di dasar. Ya. Pendasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau syarat-syarat sahnya wudhu Kalau syarat-syarat sahnya wudhu ada 6 perkara. ada 6 perkara. Satu, Islam. Satu, Islam. Kedua, pintar, Dua, pintar, yaitu yaitu manusia yang sudah bisa makan dan minum dengan sendirinya. Ketiga, airnya harus yang suci dan mensucikan anggota wudhu. Keempat, jangan sampai ada yang menghalangi datangnya air kepada anggota wudhu. Kelima, harus tahu kepada perlunya wudhu. Keenam, harus suci dari haid dan nifas. Yang kedua yaitu fardunya wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau fardunya wudhu itu Punya wudhu itu ada 6 perkara. ada 6 perkara. Satu, niat. Satu, niat. Kalau yang namanya niat itu Kalau yang namanya niat itu disertai dengan mencuci muka. mencuci muka. Kedua, Kedua, mencuci muka mencuci muka seluruhnya. seluruhnya. Ketiga, mencuci tangan Mencuci tangan dua-duanya dua-duanya melewati sikutnya. melewati sikutnya. Keempat, Musab ngusap setengah sirah sebagian kepala. setengah sirah Ngusap sebagian sebagian kepala. Keberapa tuh? 5. 4. Kelima, mencuci kaki dua-duanya melewati mata kakinya. Keenam, tertib. Kalau yang namanya tertib itu yang dahulu didahulukan, yang belakang dibelakangkan. Itu harus sudah hafal tuh ya. Jadi kita istilahnya semua harus sudah hafal. Coba saya ulangi.
Kalau perlunya wudu itu ada berapa? 6. Satu apa? Niat. Kalau yang namanya niat itu harus disertai dengan mencuci muka. Kedua, Membasuh muka seluruhnya. Ketiga, mencuci tangan, melewati siku dua-duanya melewati sikutnya. Nah, keempat, mengusap kepala, membasuh sebagian Kepala. kepala. Mengusap ya, bukan masih ya, mengusap ya. Kelima, mencuci kaki, dua-duanya melewati mata kakinya. Keenam, tertib. Kalau yang namanya tertib itu yang dahulu didahulukan, yang belakang harus dibelakangkan. Nah, Pak, apa tuh? Terus pada apa? Batalnya apa sunahnya? Sunahnya ya. Nah, lanjut kepada sunahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sunahnya wudu itu ada 11 perkara. 11 perkara. Satu, Satu, membaca Bismillahirrahmanirrahim dari pertama mengambil air wudu. Kedua, tangan. mencuci kedua jari tangannya. Ya. Kedua, mencuci kedua jari tangannya. Ketiga, berkumur-kumur. Keempat, menghisap air ke dalam hidung. Kelima, menggosok-gosok jenggot yang tebal. Kalau punya jenggot ya, kalau nggak punya jenggot nggak apa-apa. Ini yang takut punya jenggot. Dado loh. Kelima, menggosok-gosok jenggot yang tebal. Kalau tipis mah nggak perlu, ya, cuma 3 lembar mah. Ya. Keenam, mengusap semua kepala. Ketujuh, menjusap telinga dua-duanya. Berbarengan. Kedelapan, mendahulukan kanan, membelakangkan kiri. Kesembilan, mencucinya 3 kali. Ke-10, Menyelesaikan. mualat. Apa artinya mualat? Udah cukup ya. Cukup kita istilahnya mencucinya. Ke-11, membaca doa ya setelah wudu ya. Apal, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Mau ditambahin juga bisa, ada tuh. Panjang banget. Hah? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu harus sudah hafal ya. Karena kalau kita meninggalkan itu tadi yang 10 itu makruh hukumnya. Yang terutama kita makruh yang mana? Yang pertama sama yang terakhir. Bismillah dengan syahadat yang terakhir. Nah, yang keberapa? Sekarang yang keberapa? Batalnya ya? Iya, batal wudu. Ayo catat, yang belum nyatet catat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau batalnya wudu itu ada 5 perkara. Ada 5 perkara. Satu, ada yang keluar
dari salah satu jalan dua, yaitu kentut atau kencing. Kedua, hilang akal kusabab mabok, gila atau hayan. Tuh. Ya. Oh, ayan juga. Keberapa tuh? Dua. Kedua. Ketiga, tidur yang tidak menetap duduknya, ya. Tidur nyender gitu, itu batal. Oh, Habib tuh. Nah, nyender, berarti itu bukan duduk. Ibarat kalau kita nggak ada sender udah rebah, kan gitu. Reja tidur tuh. Makanya tidur bangunin tuh. tidak menetap duduknya. Habib sandaran di tiang. Jumatan ya. Walaupun pulas, kalau duduknya nggak rubah, nggak batal, ya. Walaupun pulas, tapi ada yang mengatakan batal kan ya. Ya begitu keterangannya di situ. Yang penting tidak rubah kedudukannya. Kan gitu. Gesot. Nah, keempat, menyentuh kulit Orang dewasa perempuan dengan laki-laki yang bukan udah murid. pada balik selain dari saudara kandung, ya, selain dari saudara kandung. Menempel kalau memang kita tidak ada penghalang, ya. Kalau ada penghalang mah nggak apa-apa, yang mereka nggak nempel kok, ya, itu bukan berarti nempel. Ya kalau ada penghalang mah, ini mah nempel di antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Makanya kalau kita ada penghalang mah kita nggak disebut kulit, ya. Kulit menempel dengan sarung, yang nggak batal, atau dengan baju, kan gitu, nggak batal, kan gitu. Nggak takutnya nempel gitu kayak ini kita nggak batal, kan ini kulit dengan kulit, kan ini kulit dengan sarung, bukan kulit dengan kulit. Kan gitu. Kalau saling kepada istri itu Istri batal batal. kalau nggak pakai penghalang. Nah, kan habis sholat, kadang-kadang habis sholat berjamaah tuh kan sama Itu istri boleh disebut kan muhrim, saling. kan ada mahram. Kadang-kadang kalau kita mau ngaji kan harus ada wudhu. Iya. Berarti batal. Jadi ada mahram, Naik ada motor, kan? muhrim, gitu. Kalau muhrim kan istilahnya gitu, istri kalau mahram mah Iya. kita masih saudara. Oh ya. Kita sarung juga, Pak Di. Kakak tuh. Kalau nggak doa gitu dong. Musik kayak gini. Kelima, menyentuh kubul atau dubur dengan apa? Dengan telapak tangan kalau memang tidak memakai penghalang. Tuh. Ya. Sama. Tapi kalau pakai penghalang mah yang nggak batal. Mana-mananya kita nggak nyentuh. Disebut nyentuh itu kita tanpa penghalang. Kan gitu. Jadi yang namanya nyentuh istilahnya kita nggak pakai penghalang. Itu nyentuh, kalau pakai penghalang mah nggak mungkin kesentuh, kan gitu. Udah keberbatannya udah. Nah, sekarang kita tambah kepada makruhnya wudhu. Ini ada berapa tak? 5 atau 6 tak? 5. 5. Batalnya cuma 5. Ya. Jangan nambah-nambahin dong. 5 belum hafal ya. Nggak boleh nambah-nambahin. Jangan ditambah-tambahin, Pak. Orang politik itu biasa main tambah-tambahan. Nggak boleh. Ini kan tambah-tambahan ya. Makruhnya wudhu. Kalau makruhnya wudhu, ini yang katakan ya. 1, lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lupa membaca Bismillah. Kedua, kita menuangkan air minta pertolongan kepada yang lain. Tiba-tiba kita minta dikucurin gitu. Itu makruh hukumnya. Apa Ustaz? Jadi
Hah? Dua apa tadi? Kalau pakai gayung misalnya. Iya. Iya, pakai kayu bisa minta dikocorin gini. Makanya kita lebih baik kita sedia kaleng golongin kecil. Padasan. Kalau nggak minta tolong saya dikasih gitu ya. Pokoknya melalui orang lain nggak bisa. Jadi kita tidak boleh meminta pertolongan kepada orang lain, minta tolongan kita minta dikucurin gitu. Kalau darurat seandainya di apalagi musafir nih, pakai botol aqua, itu otomatis nggak bisa sendiri. Kalau teman yang ini kita boleh nggak? Ya itu mas sebelah juga bisa. Ganti-gantian. Oh jadi berarti benar-benar nggak boleh. Ya kalau ya, Ya, jadi kita enggak. punya tangan kan dua, Iya. gitu. Ya pakai cuci muka juga kita pakai tangan satu juga masalah. Gitu. Berarti nggak boleh bantuin. Selalu minta bantuin. Ya. Berapa tuh? Dua. Ketiga kita berbicara. Kadang-kadang kan sambil duduk tuh sambil ngobrol kan suka ada tuh. Ngomongin togel lagi. Cuma nomor berapa? Ya. Awas. Hah? Amir Pak Amir. Iya, Amir kadang-kadang Tad. sambil ngobrol gitu. Si Amir. Nanya tutup jam berapa tadi? Ya udunya mah nggak batal, cuman nggak dapet pahala udu. Makro. Udunya sih nggak batal, nggak. Keberapa? 3. Keempat. Kelima. Keempat. Menggunakan air berlebihan. Mana? Enggak, bukan keran. Jadi kita mencuci lebih dari 3 kali. Sebut berlebihan tuh mencuci lebih dari 3 kali. Bukan volume air Ustaz ya. Kan. Berbicara atau Komen mulu aku Ustaz. Nah. Kalau pertanyaan si Agus itu Berapa tadi? 4 ya? 4 memakai air berlebihan. Menggunakan air lebih dari 3 kali. Keempat. Kelima, mendahulukan kiri daripada kanan. Mendahulukan kiri daripada kanan. Kanan dulu, kan ada sunnahnya. Kalau kita nggak memakai sunnahnya, kita tata cara untuk berhadapan ke Allah itu yang mengenalkan kita siapa? Kan Rasul. Makanya kita baca sholawat kepada siapa baca sholawat? Kan bukan sholawat bukan kepada Allah. Karena Allah sendiri aja berselawat kepada Nabi Muhammad itu kepada Rasul. Keberapa tuh? 5. Hah? 5. Keenam, kita lupa baca doa setelah wudu. Lupa baca doa setelah wudu. Tahu saya nggak pernah baca doa. Apa? Nah, itu harus sudah apal, sebenarnya harus sudah apal. Kalau kita kan udah di luar kepala ya. seminggu ini, udah seminggu nih. Ada di luar Pak. Sebenarnya ada di luar kepala semua. Di luar kepalanya di luar. Apa? Iya, dari Jumat ke Jumat kita Sabtu, itu ada Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Udah 6 hari. Udah 6 Jumat. Apalagi udah Jumat. Makanya kita istilahnya, kita bukannya hanya mengajak, hanya mengasih tahu, kita sebut merubah. Gitu. Tadinya kita nggak bisa, harus bisa. Tadinya kita ke perbuatan kita seperti ini, kita rubah.
Tadi yang nggak pernah ke musola harus ke musola. Edi. Kalau kita istilahnya nggak ada perubahan, Kalau semua ke musola kan dikhawatirkan. Edi doang yang disotarin. Edi mah indah-indah aja bersih musola bikin. Ya. Sholat aja. Senayan yang penuh apa-apa. Jadi kita ini Ngajak mah nggak kurang-kurang Ya. kita ngajak terus gitu. Sunnah hukumnya. Yang penting ibadah aja kita. sunnah berjamaah Pisahin. wajib sholatnya di masjid atau di musola. Nah, juga tak banyak yang tetangga kita nggak. Ya, jangan kita kan orang lain. Jangan. Ini ngaji kita buat kita diri ya. Jangan kita istilahnya mengatakan orang lain. Gini sekarang tak bantu dikit. Jangan nanya ke saya terus. Yang penting musola bersih mas. Siapapun, Mayoritas musola nanya ke saya. Saya sholat di rumah saya. Iya, kalau memang kita pengen diperbaiki siap. Sama ini Andi kan udah sudah rapi. Buat main panjang tuh. Ada panjang aja di sini. Bukan, makanya kita yang ngaji di sini, yang udah pada ngaji di sini, tidak ngujuk siapapun di sini. Tolong kita bisi musola karena kita biasanya belajar. Nah, buat apa kita belajar kalau memang kita seperti gini-gini aja? Kan gitu? Nggak ada perubahan. Gitu. Jadi kita walaupun nggak setiap waktu, Sayang dulu mas. kan Saya istilahnya. happy aja orangnya mas. Jadi jangan kita di benar bercanda, jangan kita istilahnya kok merasa diiniin, jangan. Jangan. Ini mas siapapun yang udah kita berasa ini ngaji gitu. Kita berubah hayu siapa saja kita mamurkan. Kenapa? Biar kita ada tanda cirinya, oh yang ngaji, alhamdulillah kita. Ya kan pengajian. Tuh, ada perubahan gitu. Jadi kita tidak mujuk satu per orang bukan. Amir yang sarang. Ya. Amir apa saya disuruh. Disuruh siapa aja. Oh, Anda suruh saya obrolin kemarin malam. Skandar. Jadi jangan kita sana dibawa bercanda ini itu. Karena kan saya bilang, saya nggak mau jadi orang bego, saya nggak mau jadi orang goblok. Yang goblok bukan karena goblokin orang lain, tapi saya yang goblok. Kenapa? Saya tahu tidak memberitahu. Gitu. Tuh. Justru kita yang goblok, bukan yang orang yang salah kita goblok, bukan. Karena ketidaktahuan gitu. Jadi harus kita berubah. Jangan sampai kita memang semua juga kita sekarang di dunia ini tinggal nunggu mati. Camat. Ya. Calon mati. Tinggal nunggu mati. Sup. Gitu. Udah. Jadi mudah-mudahan Edit kita. no tadi yang debat. Rocky Gerung sama si pers. Jadi jangan kita rubah sikap Live ini, nge-live. kita. Bukan ini seni aja dok. Jadi jangan karena jadi ibaratnya kita kalau kita ada seperti ini seperti itu, kita jangan istilah menyalahkan kepada orang lain dulu. Gitu. Ya. Jadi koreksi dulu diri kita sendiri gitu. Di mana gitu kan gitu. Oh, Bang Ija. Jadi koreksi diri dulu kita sendiri, terutama kita istilah berbaik kepada Allah. Kalau memang kita udah berbaik kepada insya Allah, makhluk juga kedorong. Siapa yang mendorong? Allah, bukan kita. Allah tahu kenapa seperti kita di ini sholat di rumah juga, maaf ya. Kalau memang isinya nggak ada yang sholat di masjid, yang berjamaah 2 orang aja, itu sholat kita yang di rumah udah nggak jadi apa-apa, tertolak. Karena kita ada sholat di rumah, karena masih ada yang berjamaah, sehingga kita walaupun 2 orang di masjid atau di musola, alhamdulillah bisa menolong orang yang sholat di rumah. Tapi kalau nggak ada sama sekali, mau dibilangin tadi, Nol ya? nol. Nah, itu kan sering kata. Mohon maaf ini, asal sering kejadian di musola Hidayah. Bikin musola susah-susah dulu. Dari nol.
Iya. Gampang kok renovasinya yang susah. Ya. Kalau keringat dingin saya. Kalau kita masih ego seperti itu, apalagi kita untuk jadi provokator seperti ini, kita harus buktikan. Oh, enggak ada habis sesuatu di situ. Sehingga imamnya siapa? Imamnya cuma saya dengan Ustadz Badi kok. Anuan untuk ekor layangan. Itu kayak gitu. Terkecuali, nih, ada yang menjadi imam kepada ada di situ yang imamnya, oh kita di situ kita kurang resep sama itu, nggak tahu, bahkan kita berikuti dia tapi kita mumparin gitu, hanya mengikuti gerakan. Tuh. Ayo, jadi kita sama-sama. Saya juga nggak merasa benar, enggak. Cuma seenggak-enggaknya. Jadi kita istilahnya biar kelihatan gimana, gitu kita istilahnya. Karena kita yang wajib kita ibadahin itu hanya Allah, kan gitu.